Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iqbal Subhanugraha, PSH, SPDI, MPI, salah satu dosen tetap pada Prodi HKI, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung Bogor, akan melakukan micro teaching pada salah satu bahan ataupun mata kuliah yang saya ampuh, yaitu fikih zakat dan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Baik, ini pertemuan yang ketiga, ya. Mari kita mulai dulu dengan membacakan Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Absen dulu. Ahmad, Ali, Ihsan, alhamdulillah. Terakhir Mudzakir, alhamdulillah hadir semua, ya. Berarti sehat walafiat. Kalau kita kembali dalam hadis Nabi, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang kita sebagai manusia sering lupa. Di mana mengeluarkan hartanya? Apakah mengeluarkan harta digunakan untuk bermaksiat, untuk minum-minum, barangkali begitu menghabiskan malam? Itu bukan fi wujuhil khair, dalam kebaikan. Manggil cewek perempuan nakal panggilan, itu wujuhul khair bukan? Bukan. Jadi pertama mengeluarkan harta, kemudian padahal apa ditasarrufkan? Pada kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang memberikan minum setelah ini, kira-kira bagus apa enggak ya? Sepakat ya? Itu adalah kebaikan. Ya, tabassama senyum, tabassama ya tabassamu, masdarnya tabassum. Bahasa Inggrisnya jeren. Ya. Senyummu tabassumuka fi wajhi akhika. Sedekah, ada kalimat sedekah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Dan banyak nanti itu tabassum. Al-amru bil ma'ruf sedekah dalam potongan satu riwayat. Ya, amar bil ma'ruf, yang menyuruh orang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Itu adalah sedekah. Ada juga kemudian kebalikannya, wan nahyu 'anil munkari sedekah. Berarti umum tidak sedekah itu. Nah, berarti kesimpulannya pertama adalah bahwa ikuti coba as-shadaqatu a'ammu minal infaqi. Sekali lagi, as-shadaqatu a'ammu minal infaqi. Sedekah lebih umum daripada infak. Dari segi apa lebih umumnya? Kalau infak hanya terkait harta saja, kalau sedekah harta dan selain. Zakat, infak, sedekah. Kalau kita dibalik, infak, sedekah, zakat. Masuk sekarang ke zakat. Nah, zakat nanti bagian dari sedekah lagi. Maka sedekah ini lebih umum daripada infak, lebih umum daripada zakat, itu kesimpulannya. Hanya beda dimensinya nanti. Kalau kaitan sedekah dengan infak, irisannya pada jenisnya. Apakah yang dikeluarkan harta atau selain harta? Itu infak dengan sedekah. Sedekah dengan zakat nanti dibagi dua. Mana yang lebih umum? Sama. Min, 3 unsur. Min malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin
bisyurutin makhsusah. Apa? Min malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin bisyurutin makhsusatin. Biar ganjil 3 kali. Min malin makhsusin. Mal makhsus kalau muzakkar. Min malin makhsusin wa li ta'ifatin makhsusatin bisyurutin makhsusah. Hartanya tertentu, yang wajib-wajib hartanya tertentu, diberikannya kepada golongan tertentu, taifah makhsusah. Syaratnya juga tertentu. Apa sih maksudnya? Hartanya tertentu, tidak semua barang ada zakatnya. Ya, dalam bab zakat nanti kita pelajari itu kan, ada macam-macam. Ya, ada an-naqdan, al-dhahab wal fiddah, emas dan perak, ya kan? Tertentu kan? Ada kemudian al-an'am, hewan hewan ternaknya apa saja di situ? Ada onta, sapi atau kerbau dikiaskan kepada sapi, ya kan? Ada lagi apa? Kambing. Enggak semuanya. Ayam enggak masuk di situ. Nanti ada lagi yang lainnya adalah apa? At-tijarah, perdagangan, az-ziraah, pertanian. Dan pertanian pun nanti diperdebatkan. Apakah bahan makanan pokok saja dan lain sebagainya. Artinya memang tidak semua yang kita punya, barang yang kita punya ada zakatnya. Malnya makhsus. Untuk siapa nih? Misalkan ada zakat tertentu lah begitu ya, dikumpulin, kemudian dibagiin. Untuk siapa? Maka taifah makhsusah. Ya, orang-orangnya pun kelompoknya tertentu yang disebut dengan 8 asnaf tadi. Maka ada yang namanya nanti misalkan syurut makhsusah itu apa? Ada haul, ada nisab, kan ya? Emas misalkan kan, kemudian kita pelajari 20 bitcoin. Nah, atau kemudian kalau bicara tentang apa namanya? Nisabnya, haulnya nanti ada selama 1 tahun. Kalau zakat pertanian maka nggak pakai haul. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya setiap panen saja, pokoknya keluarin. Dan seterusnya lah, ada aturan-aturannya. Ada haul dengan nisab. Walaupun nanti bicara haul, ada yang pakai haul, ada yang tidak pakai haul. Nah, ini kurang lebih pembahasan kita. Berapa menit? Satu lagi. Yang pertama, pengertian zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, perbedaan di antara ketiganya. Yang ketiga, secara peraturan perundang-undangan itu nomor berapa? Ya, dalam peraturan undang-undangan negara kita yang mengurusi tentang zakat dan infak dan sedekah. Ya, silakan. Saya mengasih waktu kalian untuk berdiskusi. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, Ustaz. Izin bertanya. Tadi kita telah membahas tentang infak, sedekah dan zakat. Dan tadi disebutkan oleh Ustaz bahwasanya ada hadis riwayat Muslim dan Bukhari dan Muslim, kullu ma'rufin shadaqah, dan segala kebaikan itu merupakan satu sedekah. Dan saya juga pernah menemukan suatu dalil dari seorang ustaz atau kiai bahwasanya man takabbura bi takabburi shadaqatun. Apakah benar dengan dalil tersebut? Siapa orang yang membalas takabur dengan takabur kembali, maka itu merupakan satu sedekah. Nah, membalas kesombongan dengan kesombongan orang lain. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi membahas tentang zakat. Terkait zakat, Abah Al-Alim Al-Amar Bilas dan Syekh Sagaf Imam Syekh Abu Bakar Salim dalam kajian tafsir sawinya menjelaskan bahwasanya kita itu haram membangun masjid dengan menggunakan hasil zakat dari uang zakat, dan juga makruh untuk membangun madrasah pondok pesantren dari zakat. Pertanyaannya, mengapa kok bisa diharamkan dan bisa dimakruhkan uang dari zakat untuk mentasarufkan terhadap membangun masjid dan membangun pesantren? Sekian, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, takabur kepada orang yang takabur. Dalam ungkapannya, at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Orang yang bertakabur namanya mutakabbir. Takabur masdarnya at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Takabur kepada orang yang bertakabur adalah shadaqah. Nah, ini kemudian dalam beberapa referensi barangkali sejauh yang saya dapatkan, maka la aslahu, kalau kita kaitkan dengan ungkapan Nabi, maka
maka tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya. Namun lebih aman kemudian dikatakan ini adalah ya kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Yang maknanya benar apa salah? Benar. Ada pandangan yang lain yang tengah-tengah. Atau kita meluas dulu deh, Nah, tengah-tengah dulu deh. Tengah-tengah dulu, biar naik. Tengah-tengah itu fokusnya adalah pada orang. Al-asr wal 'asr innal yusrin sabar kafaratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.